Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Ramran Putra dengan NPM 2241150 dari kelas manajemen 22B. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen hutang, dosen pengampu Adi Chandra. Yang pertama, pengertian manajemen hutang. Manajemen hutang adalah proses mengelola kewajiban keuangan atau hutang perusahaan atau individu dengan cara yang efisien dan bertanggung jawab. Tujuannya adalah untuk mengatur pengeluaran, jangka waktu, bunga, dan sumber dana sehingga dapat meminimalkan risiko keuangan dan memastikan kesehatan keuangan jangka panjang. Hutang adalah jumlah uang atau kewajiban finansial yang harus dibayar oleh seseorang atau perusahaan kepada pihak lain. Biasanya dalam bentuk pinjaman atau pembelian barang atau jasa dengan janji pembayaran di masa mendatang. Hutang dapat berupa hutang bank, hutang kartu kredit, hutang kepada pemasok, atau kewajiban lainnya yang harus diselesaikan pada suatu waktu tertentu. Hutang langsung adalah istilah yang biasanya mengacu pada pinjaman atau hutang yang diperoleh secara khusus untuk tujuan tertentu, seperti membeli rumah, hipotek, atau membiayai pendidikan, pinjaman pendidikan. Dalam kasus ini, dana yang diperoleh harus digunakan sesuai dengan tujuan peminjaman, dan seringkali aset yang dibiayai seperti rumah atau pendidikan digunakan sebagai jaminan. Hutang langsung memiliki beberapa karakteristik penting. Tujuan tertentu, hutang langsung digunakan untuk tujuan khusus seperti pembelian rumah, mobil, atau pendidikan. Jaminan, dalam beberapa kasus, aset yang dibiayai dapat digunakan sebagai jaminan atau agunan, seperti hipotek yang menggunakan rumah sebagai jaminan suku bunga. Tingkat suku bunga pada hutang langsung dapat bervariasi tergantung pada jenis pinjaman dan pasar keuangan saat itu. Pembayaran berkala. Peminjam diharuskan untuk melakukan pembayaran berkala, biasanya bulanan, sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan. Keterbatasan penggunaan dana. Dana dari hutang langsung harus digunakan sesuai dengan tujuan awal peminjaman dan tidak boleh dialokasikan untuk tujuan lain. Hutang langsung seringkali memiliki manfaat, seperti membantu seseorang membeli rumah atau mendapatkan pendidikan yang mungkin sulit dibiayai secara tunai. Namun, penting untuk memahami sepenuhnya kewajiban yang terkait dengan hutang ini dan memiliki rencana pengelolaan keuangan yang baik untuk mengatasi pembayaran hutang secara bertanggung jawab. Perencanaan hutang adalah proses merencanakan bagaimana mengelola hutang dengan bijak dan bertanggung jawab. Ini melibatkan langkah-langkah berikut. 1. Evaluasi hutang. Pertama, identifikasi semua hutang Anda, catat jumlah hutang, suku bunga, jangka waktu, dan pemberi pinjaman. Ini mencakup hutang seperti pinjaman pribadi, hipotek, kartu kredit, dan lainnya. 2. Prioritaskan hutang. Tentukan hutang mana yang harus menjadi prioritas. Biasanya hutang dengan suku bunga tinggi atau yang memiliki konsekuensi hukum jika tidak dibayar menjadi prioritas. 3. Buat anggaran. Buat anggaran yang mencakup semua pengeluaran bulanan Anda. Ini akan membantu Anda melihat beberapa banyak uang yang dapat dialokasikan untuk pembayaran hutang setiap bulan. 4. Rencana pembayaran hutang. Tentukan rencana pembayaran hutang yang realistis. Cobalah untuk membayar lebih dari pembayaran minimum jika memungkinkan, terutama pada hutang dengan suku bunga tinggi. 5. Konsolidasi hutang. Pertimbangkan konsolidasi hutang jika diperlukan. Ini melibatkan menggabungkan beberapa hutang menjadi satu hutang dengan suku bunga lebih rendah, seperti pinjaman, konsolidasi, atau transfer saldo. 6.
Renegosiasi suku bunga. Coba renegosiasi suku bunga dengan pemberi pinjaman Anda. Beberapa pinjaman mungkin bersedia menurunkan suku bunga jika Anda memiliki catatan pembayaran yang baik. 7. Hindari hutang baru. Selama Anda berusaha melunasi hutang, hindari mengambil hutang baru kecuali jika diperlukan. 8. Hemat pengeluaran. Temukan cara untuk menghemat pengeluaran sehari-hari agar dapat mengalokasikan lebih banyak uang untuk membayar hutang. 9. Pertimbangkan penyimpanan darurat. Selalu ada kemungkinan keadaan darurat. Pertimbangkan untuk membangun dana darurat agar tidak terpaksa mengambil hutang tambahan dalam situasi darurat. 10. Konsultasikan penasihat keuangan. Jika hutang Anda sangat kompleks atau Anda merasa kesulitan mengelola hutang, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan seorang penasihat keuangan atau konselor keuangan yang berpengalaman. Perencanaan hutang membantu Anda mengurangi hutang dengan cara yang struktur dan menghindari kesulitan keuangan. Penting untuk berkomitmen pada rencana tersebut dan menjalankannya secara konsisten. Manajemen hutang yang lancar adalah kemampuan untuk mengelola hutang secara efisien, membayar tagihan tepat waktu, dan mengurangi hutang secara berjalannya waktu. Berikut beberapa langkah untuk menjalankan manajemen hutang yang lancar. Pertama, pemahaman hutang. Ketahuilah secara lengkap semua hutang yang Anda miliki termasuk jumlah hutang, suku bunga, dan jadwal pembayaran. Kedua, anggaran yang bijak. Buat anggaran yang mencakup semua pengeluaran bulanan dan pastikan Anda mengalokasikan dana yang cukup untuk membayar hutang secara rutin. Ketiga, prioritaskan hutang, utamakan pembayaran hutang dengan suku bunga tinggi atau yang memiliki konsekuensi hukum jika tidak dibayar tepat waktu. Manajemen hutang yang lancar memungkinkan Anda untuk mengurangi hutang Anda sambil menjaga keseimbangan keuangan Anda. Itu juga dapat membantu Anda membangun sejarah kredit yang baik dan memajukan tujuan keuangan Anda. Hutang berlebihan dapat memiliki sejumlah risiko serius, termasuk pertama, beban keuangan. Pembayaran hutang bulanan yang tinggi dapat menjadi beban keuangan yang berat. Jika pembayaran hutang melebihi kemampuan Anda, ini dapat menyebabkan kesulitan keuangan. Kedua, tekanan emosional. Hutang berlebihan dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan tekanan emosional yang signifikan yang dapat berdampak pada kesejahteraan mental dan fisik. 3. Buruknya sejarah kredit. Jika Anda gagal membayar hutang secara konsisten, itu dapat merusak sejarah kredit Anda. Ini akan membantu Anda kesulitan mendapatkan pinjaman atau kredit di masa depan. Keempat, suku bunga tinggi. Hutang berlebihan seringkali termasuk hutang dengan suku bunga tinggi seperti kartu kredit. Ini berarti Anda harus membayar lebih dalam bunga yang bisa menjadi beban besar. Keempat, suku bunga tinggi. Hutang berlebihan seringkali termasuk hutang dengan suku bunga tinggi seperti kartu kredit. Ini berarti Anda membayar lebih dalam bentuk bunga yang bisa menjadi beban besar. 5. Risiko kehilangan aset. Jika Anda menggunakan aset sebagai jaminan untuk hutang, seperti rumah untuk hipotek, risiko kehilangan aset tersebut jika Anda tidak membayar hutang. 6. Keterbatasan kebebasan keuangan. Hutang berlebihan dapat membatasi kebebasan finansial Anda. Mungkin harus terus bekerja keras untuk membayar hutang dan mengurangi dapat mengejar tujuan keuangan lainnya. 7. Kesulitan menyimpan. Ketika sebagian besar pendapatan digunakan untuk membayar hutang, Anda mungkin kesulitan untuk menyisihkan dana untuk tabungan Anda atau investasi jangka panjang. 8. Potensi kebangkrutan. Jika hutang berlebihan tidak dapat dikelola dengan baik, hal ini dapat mengarah pada kebangkrutan yang memiliki konsekuensi serius terhadap keuangan Anda. Terakhir, untuk menghindari risiko hutang berlebihan, penting untuk berpikir matang sebelum mengambil hutang, memiliki rencana pengelolaan hutang yang baik, dan hidup sesuai kemampuan finansial Anda.
perencanaan keuangan yang bijak, dan pengelolaan utang yang bertanggung jawab yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan keuangan pribadi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.